kabar Pak Dita? Terima kasih. kasih sudah diberikan kesempatan untuk sahabat Sonora ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Dita. Pak, kalau kita berbicara transmigrasi, ya biasanya yang kita bayangkan tuh perpindahan penduduk begitu ya ke tempat terpencil, kemudian membuka lahan. Apakah masih relevan saat ini, Pak? Jadi begini, Mbak Rara, ini menarik sekali. Sebetulnya kalau saya sekarang mendefinisikan transmigrasi, saya kembalikan ke pemahaman founding fathers dulu melihat transmigrasi. Pak Muhammad Hatta itu dulu kan belajar ekonomi dari Belanda, dan kita program transmigrasi ini juga sebetulnya sebagian kita copy dari Belanda. Nah bedanya kalau dulu ansih disebut dengan kolonialisasi, sekarang ini lebih kepada industrialisasi. Jadi Pak Muhammad Hatta mengatakan transmigrasi adalah industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Jadi dulu founding fathers kita sudah melihat bahwa kekayaan Indonesia itu luar biasa, tidak hanya ada di Jawa tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itulah pemikiran Pak Muhammad Hatta. Beliau, saya juga ingat, saya kemarin pada saat rapat kerja dengan DPR diingatkan juga saya dan Menteri Desa, jangan bikin obor di Jakarta atau di Pulau Jawa, tapi nyalakan lilin di seluruh wilayah Indonesia. Ini sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Hatta sejak tahun 45 sampai 50 ya. Nah ini saya sampaikan begini. Memang ini juga menarik. Saya juga pernah tuh ada satu penelitian dari NASA, bagaimana melihat kehidupan ekonomi suatu negara. Katanya dari satelit itu bisa dilihat berapa lama itu atau berapa banyak itu suatu daerah ada cahayanya. Jadi kalau misalkan suatu daerah itu cahayanya banyak dan makin padat gitu, berarti itu pertumbuhan ekonominya naik gitu. Itu menarik juga. Nah, tapi dalam konteks yang tadi nyalakan lilin itu, saya sampaikan sebetulnya lilin itu sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kenapa tidak menyala? Karena hampir semua wilayah di Indonesia menunggu korek api dari Jakarta. Jadi ada 514 ya kan kabupaten kota punya lilin semua, tapi semua menunggu korek api dari Jakarta yang sangat terbatas, paling mungkin cuma 100 batang korek api. Padahal lilinnya sudah ada. Lalu bagaimana cara menyalakannya? Tidak ada lain, kita harus kirim orang-orang pintar di sana, yang punya moralitas dan punya kompetensi. Cita-cita dari founding fathers, industrialisasi besar-besaran akan terwujud. Tapi tadi ada kendalanya bahwa ternyata memang kita ada kekurangan dari sumber daya yang mungkin mumpuni. Nah, makanya tadi dikirimkan di korek apinya dari Jakarta. Ini apakah juga salah satu program, saya membaca nih cukup masif dan viral juga begitu Pak Dita, bahwa ada transmigrasi ekspedisi Patriot ini untuk generasi muda, mungkin bisa dijelaskan, dan juga mungkin ada program-program unggulan lainnya. Jadi sebetulnya nama flagshipnya transmigrasi Patriot. Ya, kita butuh orang-orang pintar yang kenapa dibilang Patriot itu bekerja melampaui panggilan tugas. Wow. Jadi mereka guru besar, bisa saja duduk manis di Jawa, ya kan? Tapi mereka kita sentuh lah begitu. Kita sentuh jiwa kepatriotannya untuk membantu sesama di seluruh wilayah Indonesia. Kan kita tahu bahwa perguruan tinggi itu punya tridharma, 1 pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakat. Nah yang biasanya agak kurang nih pengabdian masyarakatnya. Jadi fokus hanya pendidikan, menghasilkan sarjana-sarjana, penelitian untuk melengkapi pendidikannya, tapi pengabdiannya ya yang agak kurang. Padahal sekarang sejalan dengan slogan Kemendikbud Saintek pun kampus harus berdampak. Ada arahan dari Presiden juga bahwa tolong kampus-kampus itu agar membantu pemerintah daerah. Nah kami Kementerian Transmigrasi menjembatani arahan Bapak Presiden itu dengan kebutuhan kampus supaya berdampak. Jadi saya selalu mengatakan bahwa pintar itu bukan nilai 9 atau nilainya A. Pintar itu adalah mampu menjadi problem solver bagi kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di daerah.